Halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama saya Kak Febri di acara serangkaian acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, Amin. teman-teman, sambil tetap menjaga semangatnya, jangan lupa juga nih, bentar lagi teman-teman akan menghadapi UTBK dan SBMPTN. Kakak ingetin terakhir pendaftaran di tanggal 20. Selalu berdoa dan tetap berusaha. Nah, untuk menemani usaha teman-teman, Kak Febri bersama tim di aplikasi Aku Pintar menyediakan rangkaian belajar, pengenalan diri, tryout, dan semuanya gratis bisa kalian nikmati di aplikasi Aku Pintar. Nah, Sobat Pintar, mungkin kalian sudah mengikuti sosial media kita di rangkaian sharing di rumah aja. Malam ini kita punya program yang baru nih teman-teman. Namanya AP Kepoin Profesi dan Jurusan. Tentunya ini yang cukup berbeda dari yang sebelumnya. Karena biasanya kita hanya berbicara dari sisi profesi saja atau dari sisi jurusan-jurusan saja, baik itu dari dosen ataupun mahasiswanya. Nah, buat teman-teman, selamat datang nih, perkenalkan, selamat malam Mas Ilham. Halo Mas Febri. Halo Mas Ilham. Jadi tamu kita pertama ada Mas Ilham, Mas Ilham Ramadan. Beliau adalah Mas penyiar Ramdana, dari Mas. Ramdana. Ramdana. Oh ya, salah, mohon maaf Mas. Ganti nama. Siap. Mas Ilham Ramdana, beliau adalah penyiar dari Prambors dan beliau juga seorang founder nih, founder dari Belajar Radio. Nah, Nah, tuh. betul sekali ya Mas ya. Nah, dan bintang tamu kita selanjutnya, ya, J. Bintang. Ibu Bintang Ibu tamu. Marsevio Luhukai atau Ibu Vio. Beliau adalah seorang kaprodi dari Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan. Nah, selamat malam Ibu Selamat Vio. malam Mas Febri, selamat malam Sobat Pintar semuanya. Iya. Nah, Sobat Pintar, malam ini kita bakalan kupas tuntas jurusan seputar penyiaran, broadcasting, dan masalah profesinya. Nah, teman-teman yang memiliki minat di sana, dengerin sampai selesai ya. Jangan di-skip, jangan ditinggalin. Nah, buat Hmm. teman-teman, asal teman-teman tahu, dari survei kita, ternyata jurusan penyiaran ini salah satu jurusan favoritnya Sobat Pintar. Nah, Wih. langsung aja kita belajar sama pakarnya. Mas Ah, Ilham Ramdana. Oke. Halo Mas Febri. Halo Bu Tio. Hai Sobat Pintar. Halo Mas, sehat semuanya, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Bu Tio Oke, cantik kita banget. awali dari penyiar ganteng kita ini, asik. Ihiu. Oke, Mas Ilham, gimana sih awal mula akhirnya bisa jadi seorang penyiar? Dan apakah Mhm. profesi Mas Ilham sekarang ini sesuai sama jurusan dulu waktu kuliah? Oke, pertama kali jadi penyiar dulu tuh gara-gara di kampus, saya kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta Barat. Oke, oke, Nah, oke. waktu itu tuh ada radio kampusnya, akhirnya ikutan lah. Nah, kalau misalnya ngomongin, soal sejalan sama ilmu kuliahnya sih sama sekali enggak, soalnya dulu saya kuliahnya sistem informasi dan akuntansi, 2 jurusan tuh sekaligus, pusing banget kan tuh. Nah, terus akhirnya Oke, oke, oke. kuliahnya berjalan, terus, ada UKM dulu radio kampus, namanya B-Voice Radio di kampus tuh, akhirnya ikutan radio kampus. Belajar deh tuh di radio kampus, beberapa Oh, keren, tahun keren. lah, sekitar 2 tahun di radio kampus, baru deh ke radio swasta gitu. Oke, Mas Ilham, berarti memang mengawalinya bukan dari jurusan, tapi dari organisasi UKM-nya ya? UKM atau apa ya namanya? Iya UKM, namanya UKM. UKM, Bener betul. bener bener. Oke, Iya, oke, oke, oke. terus akhirnya kan, coba deh tuh radio kampus tuh dulu salah satu UKM yang cukup, keren gitu kan. Tuh, Siap. jadi tuh yang daftar tuh banyak banget, yang daftar buat jadi penyiar tuh kalau nggak salah waktu itu sekitar 500 atau 600, yang keterima tuh cuman 10. Emang Oh, seleksinya tuh gila-gilaan banget dulu di B-Voice itu. Akhirnya ya udah di sana belajar sekitar 2 tahun, terus, ikutan dulu namanya ada program namanya Kampus Sound di Prambors Kampus Radio. Sound. Oke, Iya, oke, 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 jadi oke. tuh kita di-battle-in antar radio kampus di Jakarta. Dulu yang ikutan ada kalau nggak salah sekitar 5 radio kampus yang, cukup terkenal oke lah gitu di Jakarta ya. Dari 5 itu, juara satu waktu itu di Prambors, akhirnya ditawarin kontrak buat siaran beneran gitu. Asik. Tapi gini Mas, tentunya ketika Mas Ilham menjalani ini by hobi aja atau ada basic waktu kuliah yang didapatkan?
Gimana Atau maksudnya? jadi menjalani sebagai penyiar ini yang didapat Heeh. dari ilmuwan secara hobi waktu di UKM Oh atau iya. waktu di kuliah? Enggak, di Oke. kuliah tuh nggak dapat sama sekali. Soalnya kan dulu Oke jurusannya oke oke adalah, oke. sistem sistem informasi dan akuntansi. Jadi belajar Oh, ngoding, terus ngoding belajar Mas, ngoding. ngoding, terus, belajar akuntansi, FIFO, LIFO, EBIT, EBITDA, kayak gitu-gitu. Tentang akuntansi-akuntansi deh. Terus akhirnya ikutan radio kampus justru ilmunya 100% lah dari radio kampus, nggak dari kuliah mah nggak sama sekali, gitu. Oke 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 oke. Lalu terkait masalah kepenyiaran nih Mas, Hmm. sebagai penyiar yang menurut saya sangat kondang sih, karena Wah, fans-nya amin banyak amin. banget nih. Amin amin amin. Karena dari Sobat Pintar aja dari komen-komennya udah ada yang nantiin, mana nih, fans-nya Sunset Trip, wah. Asik. Mungkin Kalau bukan boleh tahu kasih hah? kalau boleh tahu nih Mas Ilham, skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang penyiar? Oke. Skill yang harus dimiliki seorang penyiar sih sebenarnya tuh, kalau misalnya orang bilang gitu kan, jadi penyiar tuh kerjaannya ngomong doang gitu kan. "Alah cuma ngomong aja, cuman ini aja, enak banget jadi penyiar, kerjaannya gampang," gitu. Cuman kalau misalnya jadi penyiar beneran, terutama misalnya di radio-radio gede kayak misalnya saya di Prambors gitu ya, cobain dateng ke Prambors pas jam siaran, itu bakalan ngerasa, "Anjir susah banget jadi penyiar ya, ribet banget ya kerjaannya," gitu. Karena, kalau siaran kan kita ngomongin banyak banget hal gitu ya. Betul 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 betul. Knowledge udah pasti harus banyak banget baca. Udah gitu, berteman udah pasti harus banyak banget berteman. Nongkrong udah pasti kita harus kalau misalnya dari anak muda tuh, mesti update tempat nongkrong yang baru di mana, misalnya di Jakarta, di Jaksel di mana sih, di Senopati di mana sih, M Block udah Wawasannya harus terupdate ya Mas ya? wah itu harus update banget karena kita ini bahas Bener, oke oke. belum lagi berita-berita musik gitu. Itu belum masuk ke teknik siarannya ya, ini baru di luar-luarannya aja. Serba-serbinya doang. Baru serba-serbinya doang. Itu tuh, banyak gitu. Bahkan kalau misalnya mau jadi penyiar Prambors ya, kita kan suka ada namanya Wadia Balahan. Jadi kita cari penyiar, kita open for public, semua orang bisa tes. Kalau zaman dulu mau jadi penyiar Prambors, itu udah disaring, misalnya yang daftar 15.000 nih, nanti Wow. disaring emang biasanya segituan. Nanti disaring Oh, saring saring saring, misalnya jadi, 10 misalnya gitu. Nah, si 10 ini untuk dikasih siaran on air di Prambors, dia akan training dulu selama 9 bulan. Oke 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 oke. Tiap hari ke kantor selama 9 bulan, dia akan latihan vokal, dia latihan bridging, dia latihan baca skrip, dia latihan baca adlib, baca iklan, dia belum lagi latihan yang lumayan agak rumit tuh, latihan, alat, karena kan kita siaran sendiri nggak pakai operator, ada mixer, monitornya ada 3. Pokoknya banyak deh alatnya tuh, cukup membingungkan lah, cukup agak ribet kalau misalnya kita Oke, nggak familiar, gitu. bener bener bener, Mas. Dan dari selama perjalanan itu, Hmm. pengalaman yang paling menarik apa nih, Mas, selama menjadi penyiar? Pengalaman yang paling menarik adalah, jadi gini, kalau misalnya kita siaran, itu ternyata bukan skill yang akan begini, belajar komunikasi itu salah satunya adalah siaran, itu kan soft skill jatuhnya, Mas, ya. Betul Jadi betul betul ternyata betul. ternyata bukan cuman dipakai buat jadi penyiar aja. Dulu tuh saya pernah kerja di salah satu BUMN ya pokoknya salah satu BUMN lah yang lumayan gede gitu kan, yang gede banget lah gitu. Nah, dari banyak banget yang daftar ketika tes itu saya tanya tuh waktu itu, "Eh, lu lulusan, kuliah di mana?" Itu pada S2 di Inggris, S2 di Amerika gitu-gitu. Cuman, Wow. cuman saya lah kali yang lulusannya paling biasa-biasa aja gitu, tapi akhirnya bisa masuk ke sana karena ada beberapa tesnya, sekitar 2 apa 3 tahapan tes itu presentasi. Ya udahlah kalau presentasi mah, mau lawan lulusan Dijabanin lah. ya mau lulusan dari planet, mau lulusan dari Oxford, udahlah ayolah gitu kan, berani gitu. Nah gara-gara itu, maksudnya jadi kalau komunikasi itu nggak cuman akan jadi penyiar, tapi, soft skill-nya tuh bakalan kepake di seluruh bidang. Deketin cewek, ya kan, kita kan perlu komunikasi yang enak, ya kan, Oke, makan, saya tahu kenapa yang pendaftar di radio banyak. Loh, ya karena kegantengan yang luar biasa. oke Mas Ilham. Next, Heeh. tantangan apa sih Mas yang terbesar untuk jadi seorang penyiar? Oke, kalau penyiar itu
yang membuat kita gila sekali rasanya ya, Oke. sing mumet banget itu adalah jagain mood, Mas. Jadi kan Oh, kita iya kalau iya iya. siaran dibilangnya harus menghibur. Paling enggak tuh, kalaupun tidak mencapai tahap lucu gitu ya, kita tuh paling enggak tuh di good fun. Jadi nemenin kalau muda yang di jalan, apalagi kalau siarannya pagi atau Mhm. sore yang prime time, itu kan mesti, mereka di jalan udah capek dari kantor, dari kampus, dari sekolah apa, mesti good fun, menyenangkan. Masalahnya kan namanya kita manusia ya, pasti kan ada aja masalah gitu, sama pacar Betul 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 betul. marahan, mamah di rumah ngomel mulu, berangkat ke kantor bannya bocor, atau lagi lapar atau segala macam. Itu jagain mood-nya tuh, lumayan PR deh. Itu tuh yang terutama sih, tantangan Oke oke terbesar. oke oke oke. Dan itu unpredictable ya, kadang kadang nggak tahu aja mood-nya lagi nggak enak gitu aja. Iya, apalagi kalau lapar, wah Aduh, parah. Makanya makanya produser, siaran show itu pasti dia orang yang tahan banting banget. Misalnya, dulu tuh kalau lagi nggak enak gitu ya, lagi mood-nya jelek, diem aja gitu. Duh, kalau lagi nggak on air gitu kayak, "Aduh apaan sih?" Gitu-gitu kan. Pasti produser kita langsung, "Eh, lu mau apa? Mau mau kopi? Mau kopi? Mau mau ini? Mau, crepes? langsung Mau crepes? tanggap ya, Mau" langsung tanggap banget. wah langsung deh tuh. Udah deh, kita dilus-lus kayak anak kecil, "Ayo dong, unyu, gitu. Biar kita happy lagi. Oke, siap siap siap. Oke, Gitu. Mas Ilham, dan ini mungkin sedikit perlu masukan dari Mas Ilham. Menurut Mhm. Mas Ilham nih, apakah kita perlu sejak dini, sejak mungkin SMP atau SMA, memulai untuk mengenali potensi diri kita dengan tes minat bakat? Agar contohnya kayak tadi case-nya Mas Ilham mungkin bisa jadi kuliahnya nggak sesuai sama profesinya, tapi ketolong di Mhm, UKM-nya. Nah, kita kan sebenarnya pengen betul. pengen bantu gimana sih caranya anak-anak sejak dini udah tahu sama jurusannya, sehingga kuliahnya itu udah relate nih sama calon profesi ke depannya. Menurut Mas Ilham penting nggak tuh sejak dini kita mengenali potensi diri? Wah, itu sih menurut saya ya, mungkin sebelum melakukan pembelajaran, itu adalah hal yang terpenting sebelum melakukan pembelajaran. Jadi kan kalau orang sekarang ngomongin passion 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 gitu kan, ternyata kan passion tuh bukan apa yang kita jago banget, tapi apa yang kita suka banget. Kalau kita suka, biasa terus kita bakalan jago lama-lama kan. Nah, jadi Betul emang kalau betul bisa betul. tuh dari SMP itu kita udah tahu bayangannya lah, kita mau ngapain nih. Paling nggak ada, oke kalau gua nggak jadi guru, gua bakal jadi dokter atau jadi pilot. Antara 3 ini pilih yang mana ya? Misalnya kayak gitu. Nggak yang Betul betul. dari SMP masuk SMA nol, masuk kuliah dipilihin orang tua atau cuman ikut-ikutan teman atau ikut-ikutan pacar nol. Ih, berantakan. Masa depannya takutnya terlalu ribet gitu, Mas. Kayak mau perang tapi nggak punya senjata apapun gitu. Berat ya, Mas, ya? Wah, banget. Lebih berat dari rindu berarti? Aduh, Mas, rindu nggak ada apa-apanya, tersiksa karena kuliah salah jurusan, itu siksaan yang sebenarnya. Oke, Benar-benar. sambil ngingetin buat sobat pintar lainnya, bila kalian ada pertanyaan baik kepada Mas, Ilham atau Ibu Vio, nanti langsung chat aja ya di kolom komentar. Nggak tanggung-tanggung nih, langsung dijawab sama pakarnya. Oke. Asik. Nah, itu juga sih, Mas, yang akhirnya jadi, sebuah solusi yang ingin kita bantu dari aplikasi Aku Pintar. Oke. Saya pun sama, Mas, saya jurusannya teknik kimia. Oh iya? Terus jadi bisnismen sekarang? Nah, itu dia. Saya ternyata passion-nya sebagai bisnis dan di bidang IT. Wow. Wow, keren. Tapi ngerasa ini nggak, ngerasa ilmu waktu teknik kimianya nggak berguna atau cuek-cuek aja? Ya, secara keseluruhan sih belum terpakai, tapi di basic-basic-nya, komunikasinya, Nah, bagaimana kita leadership-nya itu kepakai sih, Mas. Nah, itu oke. yang akhirnya kita ingin bantu ke adik-adik. Mmm, Jadi ada adik yang dari SMP kita bantu nih, Mas, jurusin ke SMP, SMA, SMK. mhm. Termasuk SMA, SMK kita bantu carikan kampus, kita carikan jurusan sesuai sama potensinya, Mmm. Wah, dan enak itu for banget, free. enak amat. Dulu sih nggak ada yang bantu-bantuin kayak gitu. Oleh karena itu, Oh, itu ya itu kita ngerasa worth it banget karena memang ternyata orang yang seperti saya banyak, dan ternyata Mmm. Mas Ilham juga sama. sama. Dan kalau kita ngobrol-ngobrol semalam ya, nanti sebentar lagi sobat pintar juga bakalan mendengar ternyata Bu Vio juga sama, Oke, sependaran. sebentar lagi kita akan Iya. berganti ke Ibu Vio dan mendengarkan curhatan dari Ibu Vio. Asik. Oke, Ibu Vio, halo Ibu Vio. Halo, selamat malam Mas Febri.
Ibu Vio, kita Ya, gantian nih, dari tadi curhat sama Mas Ilham dari masalah profesinya. Nah, ini Heeh. dari masalah mhm, keilmuan sama Ibu Vio. iya, Ibu Vio, apa sih sebenarnya yang dipelajari di Prodi Ilmu Komunikasi UPH yang mendukung untuk menjadi seorang penyiar atau apa nih, oke, broadcaster? heeh, broadcaster ya. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, kalau, ilmu komunikasi itu kan sebenarnya applied science. Jadi ilmu Oh, yang terapan. Artinya ada teori, tetap ada teori 60%, tapi 40% itu adalah praktek, jadi praktikum. Sehingga betul betul. di dalam kita membuat konsentrasi, kita punya ada 3 konsentrasi, kalau program studi ilmu komunikasi di UPH, itu ada 3 program studi, 3 konsentrasi. Konsentrasi. Ya, konsentrasi yang pertama, itu konsentrasi broadcast and digital journalism. Kemudian konsentrasi yang Oke. kedua itu komunikasi korporat dan konsentrasi yang ketiga itu adalah konsentrasi digital IMC atau Digital Integrated Marketing Communication. Nah, Banyak juga dari ya, Bu, ya? ketiga konsentrasi ini, konsentrasi yang mengarahkan mahasiswa untuk nantinya menjadi penyiar itu adalah konsentrasi yang pertama tadi yang saya sebutkan. Jadi broadcast and Oh, digital journalism tadi. Tapi tidak juga Mhm. menutup kemungkinan Mas Febri, kalau mahasiswa itu ternyata ketika dia sudah memilih program studi, memilih konsentrasi yang lain gitu ya, kemudian dia begitu punya bakat gitu, punya talenta, suaranya enak didengar, empuk kayak Mas Ilham gitu, bisa Asik. jadi dia akhirnya memilih untuk menjadi seorang penyiar nantinya. Jadi itu yang oh, pertama kali kita bedakan dulu nih. Nah, pembagian konsentrasi itu sudah dimulai dilakukan ketika semester 3. Waktu Mhm. kurikulum yang lalu semester 5. Tapi kita evaluasi sepertinya terlalu jauh ya. Jadi konsentrasinya di semester 5, kemudian 6, 7 karena 3,5 tahun sudah lulus kalau di UPH di oh, komunikasi, betul betul tiga setengah betul. tahun sudah lulus. Nah, kemudian kita akhirnya ketika mau udah tinggal 1 tahun baru pembagian konsentrasi, tentu terasa waktunya sangat sempit. Mepet banget ya, Bu, Akhirnya ya? kita Betul. Mhm. putuskan untuk mepet banget, Mas, mepet banget. Akhirnya kita putuskan untuk konsentrasi diberikan ketika semester 3. 3. Diawali dengan kemampuan menulis dulu. Jadi kita udah bagi nih, pertama menulis dulu. Semua mendapat yang sama awalnya di semester 2 itu, mendapat pengantar PR, pengantar jurnalistik, pengantar MC, kemudian masuk yang berikutnya, dia mulai memilih apa semester 3 mulai dengan kemampuan dia menulis. Yang Mhm. PR, ya PR writing. Kemudian yang yang jurnalistik, yang broadcast dan jurnalistik tadi, akhirnya mereka memilih yang namanya teknik menulis dan mencari berita. Nah, misalnya Oke. seperti itu. Oh, Jadi iya sudah iya iya, mulai Bu. ada pembagian-pembagian di setiap semester, Mas Febri. Betul betul, Bu, dan mungkin itu malah Kira-kira lebih seperti itu. memudahkan dari sisi, mahasiswanya juga ya, Bu, ya, biar dia lebih fokus nanti ke depannya. Sebenarnya begitu. Jadi memudahkan Bet mahasiswa oke supaya mereka udah fokus dari awal. Kalau dari awal kita sudah oke. menentukan dia mau memilih apa gitu ya, kadang-kadang dia pilihnya itu berdasarkan ikut-ikutan teman. Dalam pengertian Mhm. ini memilih konsentrasi ini kan berarti memilih sesuatu untuk kehidupan dia selanjutnya kan, selamanya gitu. Jadi bukan Betul betul pilihan betul kayak betul. kita hari ini mau makan apa, pengen gado-gado atau pecel atau pengen apa, rawon gitu ya. Tapi ini memilih sesuatu yang sangat serius. Tapi dalam kenyataannya masih ada mahasiswa yang memilihnya karena ikut-ikutan teman, karena merasa dia cocok di sini gitu ya, karena merasa, saya kayaknya hobi saya itu di penyiar gitu. Tapi Mhm. ternyata ketika dia menjadi penyiar itu nggak bisa dia ketika dia memilih program studi itu, dia kurang mampu untuk bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Ada juga terjadi kasus-kasus seperti itu. Makanya tadi saya Dan setuju banget banyak tuh juga ya, Bu, ya? yang Mas Febri bilang, ada. Nggak banyak sih Mas, tapi ada yang Ada kecenderungannya mahasiswa yang seperti itu, memilih karena, teman gitu ya, ikut-ikutan Mhm. teman. Ada juga sih Mas. oke. Selanjutnya, Bu, terkait masalah profesi penyiaran. Kalau dari sisi keilmuannya nih, Bu, sebenarnya apa sih bedanya kalau penyiar nanti di radio sama di televisi? Oke. Kalau di kita itu, di konsentrasi kita, semua mahasiswa dapat yang sama. Jadi ketika dia Oh, memilih konsentrasi broadcast and digital journalism tadi, maka dia akan mendapat kemampuan
untuk menjadi presenter iya, kemudian juga kemampuan untuk radio juga iya, menjadi penyiar radio juga tetap oke. Kemudian dia juga bisa tetap menjadi jurnalis. Jadi dia Oh, bisa tetap bekerja di media juga tetap bisa. Itu yang kita coba Oh, paham meramu paham paham paham. kurikulum kita sehingga mereka mendapatkan pengalaman seperti itu. Ketika akhirnya dia memilih nantinya ketika sudah lulus merasa lebih tepat untuk menjadi seorang penyiar di radio, silahkan. Karena semua pengalaman itu dapat. Apalagi sekarang radio kan juga udah radio streaming gitu ya. Jadi mahasiswa juga sudah kita ajarkan bagaimana pengelolaan radio secara digital, kemudian juga bagaimana untuk menjadi presenter, kemudian bagaimana untuk menjadi seorang produser di media gitu. Kita ajarkan semua Betul hal Bu, berarti seperti termasuk itu di supaya kurikulumnya juga sudah ada, sudah oke udah sudah ada. ada, sudah termasuk Mas. Jadi mahasiswa Oke. sendiri yang pada akhirnya dia akan memilih dia mau yang mana. Karena dia sudah Betul pernah betul. merasakan semua dunia broadcast and digital journalism itu. Jadi, bisa apa namanya, dia nantinya bisa ketika sudah lulus bisa bekerja sesuai dengan, ilmu yang sudah dia dapat. Tujuannya memang itu sih Mas, simpelnya supaya mahasiswa tidak salah nantinya ketika lulus memilih pekerjaan yang keliru, gitu. Itu Mhm. aja sebenarnya. Oke Apalagi oke. di UPH ada itunya juga Bu ya, ada radio kampusnya juga, ada klub TV-nya juga, Ada gitu kan, iya. ada UPH Oh, Broadcast ada berarti klub. itu Jadi jatuhnya apa klub Bu? yang Program ngajarin khusus ya Bu ya mahasiswa. namanya? Program khusus dari Yang jurusan mana atau Mas, yang kayak broadcast? ya Oh enggak, broadcast itu atau mahasiswa sendiri. Iya, oh, itu kalau UPH dari kampus Broadcasting Club. oke 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 oke. Dibentuk dari kampus. Jadi ada, Betul betul organisasinya betul. ada, pengurusnya ada, mahasiswa-mahasiswa yang punya, minat untuk broadcasting club, itu adalah mahasiswa biasanya kalau ada acara mereka bisa liput ya, Mhm. kegiatan-kegiatan mereka belajar untuk bagaimana, membuat suatu acara, kemudian mereka edit itu videonya, kemudian mereka tayang dan seterusnya. Jadi mandiri, mahasiswa dididik untuk mandiri. Karena kami ada lab Mas, jadi ada lab, di mana lab yang kita punya laboratorium itu untuk lab TV, kita kerjasama dengan Berita Satu. Kemudian kalau untuk lab radio, itu memang belum kerjasama dengan siapa-siapa, memang hanya kita dan mahasiswa belajar di lab radio. Jadi belajar semuanya memang secara langsung dengan dosen-dosennya yang praktisi sih, Mas. Oke Lab siap radio Bu, itu berarti keren Mas, oke siap siap. aku pernah ke sana, keren emang. Kenapa bisa, Mas? Bisa. Bisa banget, Mas. Bisa Siap. banget. Jadi kita tunggu nanti Mas Ilham bisa ngasih kuliah tamu, Mas. Oh boleh, Semester depan siap. ada, tapi masih online mungkin, Mas. Iya, nanti aja kalau udah live Bu, Oh udah, udah oh nggak ya online ya. lagi, iya. Oke, Oke, Bu Vio, ya. tadi kan udah diceritain nih, masalah kurikulumnya, pembelajarannya, program-programnya, sampai lab-labnya, kerjasamanya udah oke banget. Selanjutnya yang mau ditanyakan, apa sih sebenarnya pencapaian yang pernah diperoleh nih dari ilmu komunikasi? Mungkin yang bisa Oh, diunjukkan nih, Bu. oke. Kalau mahasiswa komunikasi itu uniknya, Mas, adalah mahasiswa-mahasiswa yang punya banyak talenta, banyak bakat. Kreatifnya tingkat Jadi tinggi ya, Bu, ya? bagi iya, sobat kreatifnya tingkat tinggi. Jadi sobat pintar yang punya bakat, yang punya talenta, yang suka berkreasi, masuk aja komunikasi kalau menurut saya. Kenapa? Karena di sana memang ajang yang betul-betul mahasiswa bisa melakukan sesuatu dengan menunjukkan seluruh kemampuan dia yang tadi Mas Ilham Wow. bilang, soft skill Mhm. tadi. Jadi kita ngajarin bukan hanya hard skill, soft skill-nya juga diasah sehingga dia benar-benar bisa bisa punya prestasi dan prestasinya nggak cuma akademik. Kita terbuka untuk mahasiswa. Kalau dia mengikuti prestasi-prestasi yang non akademik, silakan juga, nggak masalah. Jadi mahasiswa diajarkan memang untuk, apa namanya, berkreasi mandiri. Nah, ketika dia memilih salah satu misalnya mau lomba, mereka melihat ada lomba gitu ya, kita nanti biasanya meminta salah satu dosen begitu ya, untuk bisa membantu mahasiswa ini. Jadi ada dosen yang akan mendampingi Pendamping coaching ya, betul. iya, pendamping, dosen pendamping untuk coaching. Jadi mahasiswa ini benar-benar bisa, didampingi tim biasanya gitu ya, dan mereka bisa, melakukan yang memang sesuai dengan kemampuan mereka. Ada juga dosen kita dosen, tetap gitu, tetapi ada juga mereka boleh meminta dosen kita yang praktisi seperti Mas Ilham dan kawan-kawan yang memang mengajar khusus mata kuliah konsentrasi semester atas, Mhm. yang memang sudah Boleh boleh tuh, benar-benar Bu, diundang Mas Ilham. praktisi. Iya, bisa Keren juga. banget Mas tuh. Febri juga nggak apa-apa, Mas?
Oh, siap siap. Iya Oke oke itu. oke. Jadi Keren keren prestasinya banget, Bu. banyak sih, Mas. Prestasinya ada, bisa di-share ya? Share screen atau yang Iya prestasi mahasiswa? Ya, di Instagram-nya udah di-share kok, Bu, udah di-share Oh, screen. oke. iya Iya, Ada ya? Nah itu. ada. Jadi iya. bukan hanya mahasiswa-mahasiswa dari konsentrasi ya broadcast dan digital journalism saja, mahasiswa PR, kemudian mahasiswa dari, apa namanya, komunikasi korporat atau PR juga punya prestasi-prestasi yang mereka selalu ikuti. Dan Mhm. prestasi-prestasinya ya, itu lumayan baik ya, artinya, prestasi nasional yang mereka dapat, juara-juara nasional, Wow, mereka Mhm. oke. ikuti. Termasuk juga, olahraga juga gitu ya, Iya, sepertinya jadi tadi ada prestasi yang futsal dan yang keilmuan, lain-lainnya ya, Bu, ya? olahraga Badminton. ada juga futsal, Keren keren apalagi keren. basket, Mas. Kalau UPH itu kan kerennya Oke, basketnya bagus terkenalnya banget itu Eagles basket. ya, itu iya. Nah itu mahasiswa kita banyak tuh, mahasiswa komunikasi. Kemudian Oh. hampir misalnya ada beberapa UKM, di UPH itu kalau nggak salah ada sekitar 33 atau 35 UKM. Nah, hampir 33 sampai semua 35. UKM itu anak komunikasi pasti ada. Oke. Iya. Mhm. Kalau nggak 33 atau 35 UKM, nah mahasiswa kita semuanya ada itu. Mereka memang suka sekali. Jadi seperti biasanya kan ada mahasiswa yang kuliah rumah, kura-kura, Kura-kura. kupu-kupu, Iya, kuliah bener. pulang gitu ya. Kalau mahasiswa kita lebih suka untuk apa, berkreasi di kampus maupun juga yang rapat. Jadi mahasiswa yang aktif di HMPS, kalau sekarang kan namanya HMPS dulu zaman saya kuliah dulu HMJ atau HM gitu ya, sekarang Iya iya, HMPS betul. itu banyak banget yang aktif, kayak gitu sih, Mas. Keren keren banget, Bu. Luar biasa banget. Kalau tadi saya lihat di sepintas prestasinya dari akademik, non akademik, ada semuanya. Ya, Betul ya, Bu, ya? iya, ada Oke, Bu. semuanya. Ada pertanyaan lagi nih, Bu, seputar jurusan masalah nanti output-nya yang masalah penyiaran ya, Bu, ya. Sebenarnya apa sih, Bu, bekal atau yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa ilmu komunikasi khususnya untuk mendukung nanti di bidang profesi, kepenyiaran ini, Bu? Oke. Kalau pengalaman saya selama kurang lebih saya mengajar dari tahun 98 ya. Jadi Wah, saya melihat udah lama memang, Mas. Jadi udah tua lah. Jadi dari tahun 98 saya mengajar tapi masih dulu di Surabaya ya. Kemudian ke sini pindah. Nah, saya melihat mahasiswa komunikasi itu atau mahasiswa secara keseluruhan gitu ya, kalau mau berkuliah, nomor satu itu dia harus sangat punya kepercayaan diri dulu. Mmm. Mau mencoba, jangan takut betul gagal. betul betul, Bu. Apalagi kalau mau kuliah di apa, program studi yang seperti applied science tadi, yang komunikasi, yang memang betul-betul harus menunjukkan semua bakat dia, jangan nanggung. Jadi kalau diminta untuk mata kuliah public speaking, kita punya mata kuliah public speaking, Mhm. diminta untuk menyampaikan, pandangan, pendapat, berbicara depan umum, ya keluarkan saja kemampuannya. Karena dari situ kita akan lihat, anak ini sebenarnya cocoknya di radio dia sebenarnya. Nah ini Mhm. cocoknya si mahasiswa ini Oh, sebenarnya di TV. Dia nggak cocok kalau dia di radio, dia sebenarnya cocoknya presenter TV nih, cara berdirinya beda, gitu ya, dia lebih serius gitu. Mhm. Kemudian, apa namanya, artikulasi pengaturan kata-katanya gimana gitu. Nah, itu sebenarnya bisa terlihat sebenarnya Mas, kalau mereka mau menunjukkan, diri mereka. Karena kita di kampus, dosen itu saya selalu menganggap dosen kami ini sebagai fasilitator. Ketika mahasiswanya masuk, kemudian dia menunjukkan minat dia pada satu bidang, kita akan benar-benar drill dia di situ. Sehingga harapan kita dia begitu lulus sudah langsung bisa, bekerja Bisa sesuai langsung. pada bidangnya, karena komunikasi. Ya, puji Tuhannya mahasiswa-mahasiswa komunikasi, kita, di UPH, waktu tunggu hasil survei kita dengan alumni, waktu tunggu kerja mereka tidak lebih dari 3 bulan, Mas. Jadi wow. sebelum lulus ketika dia sudah ujian gitu ya, belum wisuda maksudnya. Biasanya jarak lulus dengan wisuda cukup lama gitu, berapa bulan, Oke sekitar 4, oke. 5 bulan gitu ya. Nah, itu mereka Berarti sudah cukup bekerja. cepat sekali ya, Jadi Bu, ya, ketika wisuda waktunya? udah bekerja, cepat cepat, Oke. itu cepat karena mereka memang skill-nya yang kita berusaha untuk gali juga sih, Mas, gitu. Oke, siap siap. Terima kasih Bu View penjelasannya luar biasa sekali. Terima kasih juga udah ngasih overview juga terkait masalah kampus UPH. Nah, Mhm. buat sobat Iya, pintar yang mau kepoin masalah kampus UPH, teman-teman bisa kepoin di aplikasi Aku Pintar, khususnya di fitur namanya Kampus Pintar. Karena di Kampus Pintar Aku Pintar, ada kurang lebih 1.800 kampus dan lebih dari 800 jurusan yang terlisting di situ. Jadi kalian banyak bisa banget ya. kepo-kepoin tuh di situ. Betul, Ibu. Banyak banget.
Ini Dan memudahkan sebenarnya ya Mas Ilham ya. betul, betul. Iya, bener. Memudahkan banget Mas Febri dan teman-teman ini ya. Dan Dulu teman-teman zaman kita juga jangan kuliah, salah nih, Mas Ilham wah ini juga seorang dosen loh, dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang, betul ya Mas ya? Iya, bener Mas. iya. Betul, dan Sebentar itu lagi juga nanti dosen tamu di kami. terlisting di aplikasi Aku Pintar. Oh, ada juga Mas? Wah, Ada keren. dong, ada dong. Ya, berarti sambil tinggal nunggu diajak ngajar di UPH aja nih Mas. Oh Iya. siap. Bu Vio Tapi sudah ada dikode ya. catatannya tadi, kalau Apa itu, udah Bu? selesai pandemi Covid ya Mas, Oh sudah Iya, bisa iya, langsung ya tatap betul. muka. Betul, betul. Sudah tatap muka dulu ya. Sementara memang masih begini, masih memang harus masih online ya. Iya, Betul. makanya Tantangannya juga banyak tuh. makanya Mas saya di Ilham, kampus cuti dulu Bu ngajarnya. kenapa? Oke. Iya, makanya saya di kampus ngajarnya cuti dulu, soalnya kan lagi Oh, oke. online gitu. Tesnya kan lebih Iya, banyak Bu kerjaan kita jadi dosen kalau lagi benar, Covid gini kan, makanya daripada saya nggak benar. kepegang, cuti dulu gitu. Iya. Mas Febri, Iya. Iya, Ibu. adik-adik sobat pintar juga seharusnya disiapin tuh untuk gimana belajarnya secara online. Dalam Oh, pengertian kan siap, mereka siap, betul, mungkin Ibu. mengharapkan kan kuliah yang tatap muka gitu ya. Dan kalau seperti komunikasi kan harus lihat alatnya gitu ya, harus memang tahu Oh, ini memang di studio TV itu kameranya bagaimana gitu kan. Itu kan harus betul-betul pengalaman yang real, yang nyata. Mhm. Nah, dalam harus kondisi dilihat, seperti dipegang, ini ada experience-nya ya, Bu ya? iya, Oke. ada, itu komunikasi makanya. Nah, kalau seperti suasana kayak gini dengan adanya, eee, pandemi Covid yang udah global kayak gini, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi tetap kita berusaha bawa supaya suasana yang memang kenyataan yang ada di kampus itu kita bawa betul-betul ke dalam, Zoom atau Hmm. Teams gitu ya. Oh, Nah, itu iya, betul, betul, adik-adik betul. sobat pintar harusnya, eee, disiapin memang tuh biar Siap, belajar siap, siap. mempersiapkan diri. Betul, Ibu. Iya. Oke. Dan next ternyata sudah ada ini, Bu, pertanyaan yang ngantri dari sobat pintar kita. Oke. Asik. Oke, pertama dari @lucia_christina. Mas Mhm, Ilham, wah buat Mas Ilham nih. asik. Sejauh mana nih pengaruh background pendidikan pada profesinya sekarang? Kalau sekarang sih, kalau ditanya sejauh mana, ini berarti pertanyaan kuantitatif nih ya, sejauh mana ini ya. Kalau nanya sejauh mana pengaruh, background pendidikan pada profesi sekarang, saya harus jawab nggak jauh-jauh amat gitu. Pengaruhnya itu nggak jauh, karena yang tadi, saya bilang, jurusan yang saya ambil tidak berhubungan gitu sama si, profesi penyiaran sekarang. Tapi mungkin S2-nya kan ngambilnya, saya ngambil komunikasi kan, ya Oh, adalah akhirnya ketika S2 ilmu komunikasi. iya, adalah sedikit hubungannya walaupun tidak di broadcasting, cuman di, alur berpikirnya, terus berkomunikasi sedikit-sedikitnya lah gitu. Kalau, background S1 sama sekali enggak. Cuman masalahnya adalah gini, ketika background saya aja nggak inline sama kerjaan yang sekarang, dan alhamdulillah nih, udah bisa siaran di Prambors gitu ya. Coba bayangin, Alhamdulillah banget. apalagi kalau background pendidikannya ngaruh sama pekerjaannya. Apalagi kalau waktu S1 saya ngambil komunikasi, S2-nya Direktur komunikasi, Mas sekarang. wah udah deh jadi owner udah tuh. Oh, Makanya perlunya tes bakat dan tes minat sejak dini tuh itu. Iya, oh betul, 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 betul. Tuh. Jadi biar memang tahu ya, penting banget. benar. Mhm. Kalau tadi kalau nggak salah sempat disentil nih di awal kalau nggak salah, Ibu Vio apakah juga ada sedikit ketidakcocokan waktu dulu di awal, Oh, oke. waktu Waktu kuliah kuliah? ya? Lebih Ya. parah ini nih. Awalnya saya SMA-nya kan IPA ya. Heeh. Dulu kan Betul. ada IPA gitu ya, saya tetap sama sih IPA, saya IPA. Kemudian saya akhirnya masuk, kuliahnya di arsitek. Mmm. Nah, kemudian masuk di arsitek itu karena saya seneng gambar memang. Mmm. Saya kuliah di arsitek jalan setahun, jalan 2 tahun, saya merasa kok sepertinya saya boring ya, hanya Oh, satu arah gitu. Kayaknya saya Mmm. kepingin sesuatu yang lebih lebih fun gitu ya, yang lebih lebih bersemangat gitu ya. Terus Mmm. kemudian saya zaman-zaman waktu saya kuliah dulu itu, tahun 90-an awal itu lagi masa-masanya merebaknya komunikasi. Jadi komunikasi sedang jadi oh, idola, awal-awal muncul gitu kan, mulai muncul di Jogja saya kuliah. Nah, saya tertarik untuk kuliah di komunikasi. Akhirnya saya Mhm. dan diterima. akhirnya Jadi saya jatuh jalan cinta di dua-dua. ilmu komunikasi itu, Nah, Bu?
Dua-dua, udah tahun ketiga di arsitek saya tinggalkan, saya udah tahun kedua di komunikasi, saya jalankan terus aja sampai akhirnya saya lulus dan saya nggak nyesel akhirnya, karena saya berhasil menemukan apa yang memang menjadi passion saya. Karena menurut saya Betul. kalau kuliah nggak ada passion di situ, nggak bisa Berat ya, Bu, ya? dilakoni, nggak bisa dijalankan, berat banget. Nggak bisa itu Mas, Siap melebihi siap rindu Ya, siap. Bu, tadi ya. kan. Jadi gitu. Hmm. Makanya penting banget itu Mas Ilham untuk apa, Mas, Febri untuk minat bakat. Itu Siap penting siap banget. siap. Iya, Setuju. sobat pintar harus itu. Jangan salah milih, jangan nanya pada orang, "Kira-kira kalau menurut kamu aku cocoknya masuk apa? Kira-kira kalau menurut mama aku masuk apa? Menurut papa aku masuk apa? Cocoknya aku jadi apa?" Nanya ke pacar, nanya ke Aduh. apa, siapapun gitu ya, tetangga. Padahal dia Bucin. harusnya tahu diri dia sendiri melalui tes minat bakat itu, jadi nggak salah pilih. Kalau Betul ada betul. dukungan dari psikolog untuk mengarahkan jauh lebih baik lagi, Mas. Iya Kalau iya, ada betul, Kak. ahli ya, untuk bisa mengarahkan. Saya Ada itu, dulu Bu, gitu, di Bu. Saya dulu tes minat bakat ke psikolog di salah satu rumah sakit di Jakarta. Itu 2 hari full pagi sampai sore, pagi sampai sore. Cuman itu jatuhnya bayarnya mahal. oh, Tes nah, minat bakatnya. Hmm. di Aku Pintar gratis, Mas. Oh ya? For free. Wah, Rp0. Rp0. oh, Wah, wah, wah. Rp0. Saya bisa, Rp0. anak saya Tapi perlu anjurkan ke kuota ya, sana. Mas, ya? Kuota internet kan perlu. Wah, iya dong, Mas. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari @Claira Angela. Hmm. Apa yang buat bidang komunikasi lebih unggul dibanding bidang lainnya? Mungkin ini lebih ke Ibu Vio ini. Hmm. Iya. Kalau jawaban saya untuk Clara, sekarang ini kan era digital ya, era industri, revolusi industri 4.0, di mana semua itu sudah digital ya. Sehingga apapun ketika mau bekerja dalam bidang di media, juga pasti sudah digital. Sudah komunikasi yang arahnya bukan komunikasi yang biasa basic lagi, yang konvensional lagi, semuanya sudah arah digital. Dan hampir semua pekerjaan pasti membutuhkan komunikasi di dalamnya. Itu. Jadi untuk apapun, semuanya pasti komunikasi itu menempati tempat di mana pekerjaan-pekerjaan penting seperti sekarang misalnya, Betul betul. eee, contoh saja mahasiswa kita banyak sekarang yang menjadi content creator. Ya Hmm. mereka vlogger, mereka influencer, mereka selebgram, gitu. Mereka punya toko sendiri, toko Selebgram itu online. yang banyak, Mereka Bu. bisa punya iya, dari masih mulai kuliah awal sudah langsung tuh punya toko-toko online, sudah punya dan mereka terus kembangkan itu dengan ilmu yang didapat di program studi di konsentrasi kita, mereka terus asah sehingga akhirnya mereka bisa mandiri dan sampai sekarang ketika sudah jadi alumni saya tanya, "Toko kamu masih jalan, toko online?" "Masih jalan, Mem, masih." Itu, "Alhamdulillah masih ada toko saya, Mem, masih jalan." Di samping dia udah kerja, tapi sambilan yang dilakukan juga masih ada. Nah ini Oh, menurut saya, Oh, tantangan juga siap sih siap siap. bagi anak-anak muda sekarang untuk bisa meraih kesempatan untuk, bekerja di startup gitu ya, di perusahaan-perusahaan yang ya arahnya digital. hmm. Media juga sudah begitu, ya kan Mas Ilham? Iya, betul. Sudah Sekarang semuanya udah pasti digital. udah corporate base Digital. sekarang ya, Bu, ya? Iya Go online sekarang, iya, Mas. sering Oke, digital. selanjutnya pertanyaan dari Khadijah 1219. Wah, angka apa ini? Hmm. Apa sih, Kak, sebenarnya broadcasting itu? Mungkin siapa ini? Bu Vio Dari ini, Bu Vio lebih kompeten. Soalnya lebih ke keilmuan, kalau saya kan lebih ke praktis. mangga mangga, Bu Vio. Oke, terima kasih. Jadi kalau di broadcast itu penyiaran, Hmm. ya. Hmm. Broadcasting penyiaran, broadcaster ya penyiarnya. Jadi segala sesuatu yang Oh, berhubungan dengan penyiaran. penyiarannya, Kalau termasuk toolsnya ya ya, Bu, ya? penyiaran, ya ya Termasuk penyiaran. Jadi alat-alatnya? kalau jurnalistik ya, kalau jurnalistik itu kan memang ilmunya jurnalis ya, Betul betul jurnalistik. betul. Tapi dia mau jadi wartawan, dia mau jadi mau bekerja di bagian media, dia mau Betul. bekerja di jurnalis banyak, mau jadi presenter bisa gitu ya. Nah, broadcasting atau broadcaster itu adalah penyiaran. Jadi segala sesuatu yang menyangkut penyiaran, baik penyiaran di radio, penyiaran di TV ya, penyiaran apapun yang berbau penyiaran gitu Khadijah. Hmm. Oke. Oke, keren 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 keren, Bu, siap. Nah, selanjutnya ini sepertinya ada
tambahan pertanyaan untuk Mas Ilham nih, Oke. dari Ruth. Bisa share tips bagaimana cara jaga mood jadi penyiar? Tadi kalau nggak salah kan juga disentil jaga mood Hmm, ini salah satu yang rada susah nih, Mas. Gimana tuh, Mas? betul. Jaga mood-nya sih kalau misalnya udah mulai bete, itu, lakuin hal yang kita seneng. Misalnya tiba-tiba diputar lagu yang kita favorit banget nih, gedein aja segede-gedenya sampai lagunya tuh, terasa banget gitu, mood-nya kan jadi enak, yang pertama. Yang Oke, itu kedua caranya Mas Ilham ya itu ya? ya, iya. Yang kedua adalah pesan makanan atau minuman yang enak yang kita doyan banget. Biasanya kan jadi happy kan, pesan Oke. kopi kek, coklat kek, donat kek, kalau enggak nasi goreng, pokoknya yang bikin kita happy banget. Terus yang ketiga biasanya tuh baca Twitter-Twitter yang lucu-lucu, itu biasanya mood-nya jadi naik lagi. Dan yang terakhir nih kalau udah ini udah ultimate banget ya, kalau udah bener-bener susah banget. Jadi kalau saya tuh selalu ngeliatin kursi Prambors yang warna kuning. Kita ada kursi warna kuning kan, liatin. Terus mikir Ritualnya itu berarti, Mas? iya, terus kita tuh mikir gini, ini kursi diinginkan sama ribuan kaula muda di luar sana yang pengen jadi penyiar Prambors. Kalau gua nggak maksimal jadi penyiar, kalau gua males-malesan siarannya, kayaknya dosa banget deh. Dan kalau Betul betul betul. gua nggak bagus siarannya terus, eee, udah deh nggak usah siaran lagi loh Ham, itu kursi bakal diisi mungkin 5 menit setelah cabut juga dia udah bakalan diisi lagi. Jadi emang bener-bener Soalnya yang antri banyak, betul yang banget ya? ngantri banyak banget. Jadi tuh mikirnya kayak gitu, "Oke, kursi ini diinginkan ribuan orang di luar sana, ayo Ilham bersyukur, yuk siaran yuk," gitu. Biasanya udah langsung happy lagi, gitu. Oke. Berarti memang dari sisi personalnya juga harus mengetahui nih, gimana nih cara men-trigger biar kembali kepada, posisi nyamannya lagi ya, Mas, ya? Iya betul, Oke. karena kan orang beda-beda ya, ada Betul yang betul betul. ini, ada yang gitu, gitu. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Mas, Hmm, dari @amanda_Tiffany. oke. Tes minat bakat menunjukkan ke komunikasi, tapi aku nggak pede. Gimana nih, Kak? Gimana Mhm. nih? Mungkin Mas Ilham atau Ibu View ini. Dia Mas dia udah Ilham di dulu baru saya. oke. Oke, jadi kalau misalnya dia ngomong, menunjukkan ke komunikasi tapi aku nggak pede itu gimana? Biasanya permasalahannya bukan dia nggak pede, tapi dia nggak pengen. Karena kalau orang pengen nih, pede nggak pede pasti diterjang terus, bisa nggak bisa pasti diusahain terus. Hajar Kalau aja ya, enggak Mas, hajar aja terus, bener Bu. Kalau misalnya dia hajar, ngerasa iya, kalau cuma ngerasa nggak pede terus dia langsung geser nih, berarti dia bukan nggak pede, dia tidak pengen. Kalau pengen, kita pasti pede, Oh, gitu. oke. betul. Kalau saya tambahkan, Mas, kalau Heeh, dari saya tambahkan kalau, ada mahasiswa seperti ini, hmm, calon mahasiswa yang biasanya kalau pas orang tuanya, WA gitu ya, WA ke saya nanya, apa anaknya cocok apa enggak, anaknya juga bilang hasilnya menunjukkan, komunikasi tapi nggak pede, saya mhm, bilang, "Kalau kamu nggak punya bakat sama sekali, tapi kamu kepingin, kita bisa asah kamu di sini. nah Ada dosen-dosen kita, dosen-dosen yang punya kemampuan untuk itu, Oh, untuk bisa mengembangkan diri kamu sehingga kamu bisa jadi gitu ya, seperti mhm, apa yang kamu mau, misalnya menjadi penyiar gitu ya, kamu bisa. Nah, kita bisa tuh. Tetapi masalahnya kalau kalau masalah tidak percaya diri, bisa kita latih di sini mhm, kalau nggak percaya diri. Karena ada mata kuliah public speaking yang akan betul, mengajarkan dia mau nggak mau dia harus berani tampil terus ajak terus untuk berani mhm, ngomong depan, publik gitu ya, depan di umum. jadi Eee, intinya bisa dilatih ya, Bu, ya? bisa Mas, masalahnya tadi Betul. kalau ternyata dia nggak kepingin sebenarnya Nah, itu tapi yang jadi masalah. dipaksa untuk untuk masuk. Nah, itu yang menjadi masalah tuh. Karena kuliah itu kan 3,5 tahun, ya ah 3,5 tahun itu dia harus betul-betul menjaga mood-nya dan menjaga semangatnya untuk tetap, apa namanya, menyelesaikan on track, studinya. Harus Nah itu persisten di situ. mhm, Oke. iya betul, itu betul-betul, harus benar-benar punya tekad yang kuat itu, Mas. Jadi kalau buat, Oke. sobat pintar, kalau sudah punya kemampuan sudah punya niat untuk masuk kuliah dan memilih program studi yang mana, ambil itu saja. Jangan ragu-ragu lagi, jangan ragu. Setelah tentu saja tes minat bakat. Kalau mhm, belum tes minat bakat, tes dulu biar lebih lebih plong, iya, masuknya tuh lebih enak gitu Lebih ya. yakin Jadi gitu ya, udah Bu, ya? Betul. iya, tinggal nanti diasah dia masuk konsentrasi yang mana. Kalau nggak PR, Oke. jurnalistik atau broadcast atau yang,
marketing komunikasi, kan seperti itu. Terima kasih Ibu Vio, Iya, Mas Ilham, luar demikian. biasa banget, nggak terasa sudah 44 menit. Wah, sepertinya kalaupun sejam dan selanjutnya masih kurang juga ini. Udah biasa Oke, ngajar 3 mungkin SKS, Mas. waduh, mungkin sebelum kita tutup nih Ibu Vio, Iya, Mas Ilham, mungkin ada saran-sarankah buat sobat pintar di luar sana yang mungkin pengen jadi penyiar atau mungkin pengen kuliah di ilmu komunikasi, tips-tipsnya apa itu tolong dibagi. Terus yang kedua pertanyaannya mungkin ada kesan-kesan atau masukan kepada kami dari sisi aplikasi Aku Pintar untuk kedepannya biar kita bisa membantu anak lebih banyak lagi. oke. Kalau dari saya sekarang, anak-anak muda sekarang, sobat pintar ini kan adalah, generasi apa ini, Z ya? Z, Z Z, ya? ya sekarang Z. Z ya, benar ya. Generasi Z yang sangat dekat dengan teknologi, dengan gadget. Jadi manfaatkanlah itu untuk bisa betul-betul, menggunakannya sesuai dengan kapasitas diri untuk melihat diri sendiri melalui tes minat bakat online yang sudah tersedia di, Aku Pintar ini, untuk bisa memilih program studi apa yang dimaui. Kemudian betul kalau Ibu. ternyata memang berbakat di komunikasi, masuklah. Bukan berarti komunikasi itu selalu dipikir harus cantik, harus pinter, harus betul-betul punya bakat, enggak. Kan kalau seperti itu apa gunanya kuliah? Kuliah Hmm. itu justru di dalamnya Betul. kita mengajarkan sehingga, sobat pintar Wow. semuanya bisa menjadi pintar juga dan mampu, melakukan apa yang sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Jangan berpikir, "Nanti aku mau jadi apa, aku gagal." Terlalu banyak berpikir nggak bagus. Fokus mau memilih program studi apa yang mau dimaui, kemudian betul-betul tekuni di situ dan jalankan dengan sepenuh hati. Nggak lama kuliah itu, hanya 3,5 tahun. Nggak Hmm. lama lagi kalian bisa lulus, itu aja. Jadi pikir-pikir begitu semester 1, aku pokoknya harus lulus, aku harus mau. Punya Betul betul yang betul. gigih gitu. Jangan Hmm. mudah berubah. Ya, karena, eee, punya tekad yang kuat, yang gigih. Kalau aku mau jadi, broadcaster, aku harus jadi penyiar seperti Mas Ilham, aku harus mengasah kemampuan apa, betul-betul hajar di situ kemampuannya. Jangan terlalu santuy ya, Mas, ya. Iya dong. Kalau santuy hasilnya juga Ini santuy nanti. Nggak Aduh, maksud. jangan iya dong, Mas. benar, iya, Gitu. Mungkin ada itu dari masukan, Bu, saya sih. terkait aplikasi Aku Pintar biar kita mungkin semakin berkembang ke depannya, Iya, membantu saya kawula muda? lihat aplikasi ini bagus ya, Mas, ya, artinya, banyak banget komprehensif saya lihat sendiri ketika saya, buka di Google, saya di Google Play Store gitu, saya lihat gitu. Kemudian ternyata ini ada aplikasi yang sangat bisa membantu, adik-adik mahasiswa ya, anak-anak siswa yang masih galau, yang belum tahu mau Betul. kemana. Nah, saran saya terus aja, di apa namanya, pendekatan ke siswa gitu ya, biasanya kalau siswa kan masih belum serius untuk memilih, berpikir nanti kalau udah di dalam kuliah dulu baru mau serius, nggak bisa. Mhm. Sebelum memilih itu sudah harus serius di situ. Jadi diupayakan supaya mereka bisa serius mengikuti, mau mengikuti minat bakat, kemudian, apa namanya, terus, aplikasi ini usahakan bisa selalu dekat, Mas. Artinya Siap bisa siap, Bu. diakses melalui iPhone, bisa Siap. melalui Android, bisa melalui misalnya seperti anak saya, dia di HP dia nggak bisa kata dia. Jadi dia hanya bisa di apa, laptop. Nah, mungkin Mmm. di laptop juga ada gitu ya, Oh jadi ya, siap yang kita membuat pengembangannya, Bu. membuat pengembangan-pengembangan sehingga semua orang bisa. Harapannya bukan cuman kita yang ada di Jawa, tapi paling tidak di seluruh Indonesia bisa. Sehingga anak-anak, muda yang pintar, generasi muda, benar-benar mereka bisa, punya punya kesamaan pemahaman yang sama tentang pendidikan tinggi. Itu harapan saya seperti itu. Jadi yang Terima kasih. informasinya sampai dengan di seluruh Indonesia tuh nyampe gitu loh, Mas. Mhm. Kalau Luar bisa biasa ya, itu. Bu. Itu sih harapan saya. Terima Anak-anak sekolah kasih, Bu semuanya Vio. bisa punya aplikasi Aku Pintar di, Amin amin. gadget mereka, Mhm. gitu. Nuhun nuhun, Bu Vio. Nah, Iya. buat Mas Ilham nih, mungkin bisa bagi dong tipsnya biar jadi penyiar yang kondang dan mungkin ada sedikit tanggapan nih terkait kami, aplikasi Aku Pintar. Oke, kalau saya sih, saya selalu berpikir kalau ngomongin soal penyiar dan soft skill lain, itu adalah ilmu yang bisa karena biasa.
Jadi nggak ada tuh orang lahir atau enggak SD tiba-tiba jago banget berkomunikasi, dia tiba-tiba jago bikin slide presentasi dan lain tuh nggak Nggak ada. ada kan. Betul, Jadi betul. makanya saya selalu percaya nggak ada yang instan. Jadi semua itu Iya. pasti bisa karena Proses. biasa. Iya. Betul, ada proses. Perbanyak latihan terus sampai bener-bener kalau di olahraga tuh muscle memorinya main gitu. Jadi kita nggak usah mikir, udah jalan terus sampai Betul, segitu betul. latihannya. Itu aja sih kalau untuk jadi penyiar. Tapi kalau buat Aku Pintar, si tes minat dan bakat tuh penting banget, Mas. Jadi kalau bisa bener-bener disebarin banget ke anak-anak yang Siap, SMP Mas. kan. Kadang-kadang anak-anak SMP itu kan mereka acuh gitu ya, kayak, "Alah santai, nggak tahu, bodo amat," apa segala macam. Justru anak SMP dan awal-awal SMA tuh butuh banget ini biar nggak salah, yang biar tidak mengulangi kesalahan kita bertiga yang salah jurusan. Siap, biar lebih terarah. Oke ya, Nah, Mas ya. biar lebih terarah dari sedini mungkin, itu aja sih. Iya. Oke. SMP juga ya, bagus ya kalau SMP Iya, ya. betul, Iya, Ibu. SMP juga, Mas. Sudah Heeh. ada, Ibu, sekarang. Oh, ada SMP ya? Betul, betul, Biar betul. nggak salah pilih juga tuh. Bener. Membantu banget orang tua. Dari sisi saya sebagai orang tua sangat terbantu banget. Semoga ini Karena juga terkadang yang galau nggak cuma di-download orang anaknya tua. aja, orang tua juga ikutan galau, Ibu. Bener. Betul itu, orang tua yang Oke, paling galau justru. Ibu. Bener. Terima kasih Mas Ilham, Ibu Fil, nggak Sama-sama. terasa kita Iya. udah 50 menit lebih. Wah. Iya, sama-sama, Makasih Mas. banget. Terima kasih atas waktu berbaginya dan terima kasih Ya. yang telah menyaksikan Instagram Live seri AP Kepoin Profesi dan Jurusan bersama Mas Ilham Ramdana dan Ibu Maseo Luhukai. Jangan lupa untuk menyaksikan AP Kepoin Profesi dan Jurusan selanjutnya bersama narasumber yang nggak kalah kece, nggak kalah seru lagi di Instagram Live Aku Pintar. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk semuanya. Selamat malam Sobat Pintar. Malam. Malam.